Salam, selamat malam. Saya atas nama Edison Inorara dengan NIM 2103030085, Prodi Sosiologi, kelas C semester 1. Saya akan meresumkan ringkasan saya, perbandingan budaya hukum. Dalam memerlukan sarana untuk menentukan perbedaan empiris dibagi ke dalam dua bagian, yaitu 1. Dalam cara tidak menghukum, dan 2. Dalam kekuatan yang mendukung praktik-praktik pidana tersebut. Dalam hal ini, kontekstual baru yang dikembangkan untuk melakukan studi komparatif yang membumi tentang budaya dan pemasyarakatan, yaitu pertama, rekontekstualisasi penjara, pada khususnya kedua, berpendapat bahwa analisis komparatif politik pemasyarakatan membutuhkan pemahaman baru tentang budaya politik. 1. Membandingkan penjara. Penjara, bui atau lembaga pemasyarakatan adalah fasilitas negara yang mana merupakan tempat seseorang untuk ditahan secara paksa dan lepas dari kebebasan apapun di bawah otoritas negara. Populasi tahanan penjara di kebanyakan negara meningkat dengan tajam pada awal tahun 1900. Pada pandangan tentang keseluruhan sistem penjara yang menampilkan serangkaian bentuk rutinitas, fungsi yang beragama dan kadang kontradiktif ini menghadirkan tantangan yang memusingkan untuk penelitian komparatif. 2. Sosiologi pemenjaraan. Perbedaan utama di sini adalah bahwa studi perbandingan hukuman dihadapkan pada batasan teoritis mengenai bagaimana memahami pemecahan, dan bagaimana dengan demikian mempelajari pengaturan yang membentuk praktiknya dengan mengedepankan sesuatu yang amorik. Seperti hukuman pidana, studi banding cenderung mengabaikan pengembangan konsep-konsep yang diperlukan jika kita ingin membandingkan sistem penjara. Ingin secara singkat beraya secara kontras kita memahami penjara dan sosiologi. Penjara alien-alien melihat sistem secara monolitik melalui jumlah penduduk. Dalam sosiologi pemenjaraan dibawa ke dalam kelegangan yang nyata. Ingin secara singkat beralih secara kontras kita memahami penjara dan sosiologi. Penjara alien-alien melihat sistem secara monolitik melalui jumlah penduduk. Dalam sosiologi pemenjaraan dibawa ke dalam kelegaan yang nyata. Sosiologi pemenjaraan menunjukkan kepada kita bahwa penjara, dan dengan demikian sistem penjara, adalah tempat yang heterogen dan fungsional, di mana orang di penjara tetapi juga berpotensi dipaksa diberi insentif medis disiplin untuk mencapai tujuan sosial, moral, budaya, dan politik tertentu. 3. Rejim penjara. Rejim penjara memungkinkan kita untuk mengidentifikasi jenis tempat penjara dan menempatkan tempat-tempat tersebut lebih aman dan konteks organisasi mana mereka bertanam. Kita dapat membedakan sistem infeksi, kategorisasi, dan rutinitas pelaksanaan yang lebih baik untuk memeriksa secara komparatif keragaman yang ada di dalam maupun di antara sistem penjara. 4. Budaya politik. Hubungan penting antara gaya hukuman yang luas dan pola politik dan budaya tingkat nasional. Manfaat keterbatasan dari pendekatan ini dibahas sebelum bagian pemulihan hubungan diusulkan. Pendekatan yang menyatukan politik dan budaya untuk mengembangkan teori multidimensi budaya politik yang baru. 5.
menjelaskan perbedaan pidana, ekonomi, politik, atau paksaan, dan budaya. Politik adalah pusat pemahaman kita tentang bagaimana orang dipenjarakan. 1999 dan 2009, 2011, Anison 2015. Saya menetapkan dengan bahwa perbedaan komparatif dalam penggunaan pemenjaraan sekarang terkait erat ekonomi politik, khususnya Beckett dan Westek 2021, Sultan 2015, Capedino dan Dikdik 2006, 2008, negara-negara dan pendekatan pasar bebas cenderung untuk tidak berinvestasi dan dalam pengeluaran kesejahteraan sosial. 6. Kerangka komparatif atau politik hukum. Saran membutuhkan konfliktual politik baru dari politik hukuman yang menjembatani jurang antara dua pendekatan ini. Ketegangan antara politik dan budaya dalam imposisi komparatif dapat diselesaikan dengan menyatukan prinsip-prinsip analitis untuk mengembangkan kerangka kerja analisis multidimensi. 7. Kepelekaan budaya. Menurut Garp, kepelekaan memiliki pengaruh pembuatan kebijakan kemasyarakatan seperti yang dikatakan Garip kepekaan yang memiliki pengaruh determinat pada kebijakan pidana hukum. Dan lembaga pidana selalu diusahakan diskusi diisikan dioperasikan dalam kode budaya tertentu. 8. Alasan politik. Politik hukuman tidak hanya ditentukan oleh makna. Nilai mereka juga bergantung pada pemahaman strategis tentang apa yang merupakan penggunaan tempat yang tepat dari kekuasaan pemerintah dan visi tentang apa yang merupakan masyarakat yang baik. 9. Budaya politik dan logika praktik. Budaya politik dengan demikian menentukan bagi penjara. Sebuah dan tantangan sosial dilihat dan dipahami dan memberikan batasan untuk tindakan apa yang diinginkan sah dapat diterima secara strategis. Logika praktik, logika mengorbankan perhatian terhadap koherensi demi mengejar efisiensi 1990. 10. Catatan metodologis. Ada taktik metodologis yang dihasilkan dari kekhawatiran yang dikemukakan di sini menghasilkan bahan untuk proyek komparatif semacam ini. Diperlukan desain arsip dan sejarah sosial serta analisis hukuman yang berfokus pada wacana dan materialitasnya. 11. Membandingkan politik dan penjara. Pertama, risiko pemenjaraan memungkinkan kita untuk fokus pada perbedaan cara orang dipenjarakan. B. Menangkap keragaman di dalam maupun di antara sistem penjara nasional. Kedua, potensi budaya politik yang dikandung di sini mengatasi kesenjangan kekarangan kompetitif saat ini karena A. Memberikan pemahaman pluralistik tentang politik pemasyarakatan. B. Menghindari penggambaran budaya kompetitif yang inisial dan bertahan. 12. Membaca budaya material dokumen. Perspektif historis menggunakan perlunya sudut penaksiran lanjut pada dokumen formal yang memandang dokumen sebagai sesuatu bahwa kita melihat objeknya. Kekuatan untuk memenjarakan. Dalam dua bab sebelum telah membuat sejumlah kait berbeda yang menunjukkan bahwa pepenjaraan Irlandia adalah hasil dari budaya politik. Penjara di Irlandia pada umumnya bersifat modern dan mempertahankan sifat manusiawi terlepas dari kesulitan yang luar biasa pada tahun 1980.
Sekian dan terima kasih.